Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semangat kalian tetap berkobar meskipun masih dalam pembelajaran daring dan tidak bisa tatap muka secara langsung ya. Langsung saja untuk materi atau bab pertama mata pelajaran IPA, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang penyelidikan IPA. Apa penyelidikan IPA itu? Penyelidikan IPA merupakan cara melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagian dari pengamatan. Itu penyelidikan IPA. Di dalam penyelidikan IPA, pastinya kita akan menemukan objek-objek. Di sini objek IPA sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada objek biotik dan objek abiotik. Apa perbedaan keduanya? Objek biotik merupakan objek yang berupa makhluk hidup. Contohnya bisa manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan objek abiotik merupakan objek benda mati atau selain makhluk hidup. Contohnya bisa suhu, air, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam penyelidikan IPA, kita menggunakan suatu metode atau cara yang dinamakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian. Sistematis itu artinya berurutan ya. Jadi nanti kita melakukan suatu penelitian itu harus secara berurutan langkah-langkahnya. Seperti di bawah ini. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah berarti kita menentukan masalah, jadi masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Biasanya merumuskan masalah itu bisa berupa suatu pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data berarti kita mencari data. Jadi data yang kita butuhkan, kita kumpulkan. Kemudian ada membuat hipotesis. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap suatu masalah. Yang selanjutnya kita melakukan suatu eksperimen. Eksperimen itu bisa berupa percobaan. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan. Jadi kita bisa membuat kesimpulan. Yang terakhir kita menguji kembali kesimpulan dengan percobaan ulang. Jadi melakukan suatu eksperimen ulang atau percobaan ulang. Itulah langkah-langkah metode ilmiah, dan langkah-langkah metode ilmiah ini harus kita lakukan secara berurutan atau sistematis. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengertian dari pengukuran sendiri yaitu suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di sini yang perlu kita pahami ada dua kata, yaitu ada kata besaran dan juga ada kata satuan. Bedanya antara besaran dan satuan yaitu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Itu namanya besaran. Sedangkan satuan sendiri merupakan pembanding dalam satuan yang diukur. Itu namanya besaran dan satuan. Besaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok. Kemudian ada besaran turunan. Perbedaannya apa? Kalau besaran pokok itu besaran yang satuannya sudah ada atau sudah ditetapkan terlebih dahulu.
Sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi itu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian di dalam besaran pokok itu ada 7. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama yaitu ada panjang. Panjang sendiri satuannya dalam SI. SI itu bisa kita sebut satuan standar internasional. Kemudian massa itu ada kilogram, waktu satuannya sekon atau biasa kita sebut detik. Kemudian ada suhu atau Kelvin, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, kemudian jumlah zat satuannya mol. Atau biasanya lebih enak kita singkat satuan itu ya, meter biasa kita tulis M, kilogram biasa kita tulis kg, sekon atau detik biasa kita tulis S, kemudian Kelvin kita tulis K ya, kemudian ampere kita tulis A biar lebih mudah menghafal, kandela kita tulis JD, kemudian mol kita tulis mol. Itulah nama-nama besaran pokok ya. Untuk alat ukurnya panjang itu bisa menggunakan alat ukur yang namanya jangka sorong ya, atau bisa juga menggunakan mistar dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya nama-nama alat ukurnya silakan, ini tugas kalian. Jadi tugas kalian adalah tulislah di buku tulis kalian tentang 7 besaran pokok ini ya, beserta satuannya, dan lengkapilah dengan alat ukurnya. Mungkin itu penjelasan dari Bu Irma. Apabila ada penjelasan atau hal-hal yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan langsung lewat Japri ke Bu Irma. Demikianlah tadi pembelajaran IPA pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.